Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'd. Saudara-saudari, ikhwan dan akhwat semua, rahimakumullah ta'ala. Alhamdulillah kita dapat bertemu lagi di silsilah atau serial kajian-kajian Markas Inayah. Dan pada kesempatan ini kami diberi amanah untuk menyampaikan terkait dengan fikih zakat. Karena ini adalah pertemuan perdana, insya Allah kita mulai dengan tema tujuan dan hikmah disyariatkannya zakat. Itu dalam bahasa Arabnya disebut maqasid tasyri' az-zakat. Ya, jadi di antara ilmu yang berkembang di perkembangan umat ini adalah ilmu maqasid syariah. Maqasid syariah artinya tujuan dari pensyariatan itu atau tujuan diturunkannya syariat ini sebenarnya sudah dipahami oleh para sahabat dari zaman Rasulullah SAW, begitu juga para tabi'in dan umat Islam, ulama setelahnya. Namun ilmu maqasid syariah ini menjadi paten, menjadi sebuah ilmu itu ketika dicetuskan awal mulanya oleh Imam Asy-Syatibi, sehingga beliau dikenal sebagai pionir dalam hal ini. Walaupun sebelumnya Imam Izzuddin Ibn Abdus Salam juga sudah memulai dalam kitab beliau Qawaid Al-Anam, Qawaid Al-Anam dalam Qawaid itu, kitab beliau Qawaid itu sudah menyebutkan tentang masalih dan mafasid. Tetapi Imam Syatibi lah yang dinobatkan sebagai pencetus pertama ilmu maqasid syariah. Apa yang disebut dengan maqasid syariah? Maqasid syariah adalah hikmah dan tujuan yang diinginkan oleh pencipta syariat atau penurun syariat demi maslahat hamba-hambanya. Jadi ada tujuan-tujuan yang ingin dicapai melalui syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua memahami jika kita urut tingkatan maqasid atau tujuan ini, kita urut dari awal. Maka tujuan pertama atau yang paling tinggi adalah apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi pertama adalah tujuan penciptaan. Jadi manusia dan jin diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanyalah untuk beribadah kepada Allah, hanya untuk menghambakan diri. Ya, jadi ini adalah sebuah hakikat yang perlu kita sadari, bahwa kita sebagai manusia, begitu juga jin, semuanya diciptakan dalam posisi hamba ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya penghambaan ini dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan syariat ya kepada para nabi, sejak Nabi Adam alaihissalam atau Rasul yang pertama Nabi Nuh alaihissalam sampai Nabi terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, turunkan syariat. Dan syariat ini turunkan untuk satu tujuan yang utama, yaitu menciptakan maslahat dan menghindarkan mafsadat dari mukallaf, ya, dari golongan jin dan manusia. Jadi pertama kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian syariat diturunkan untuk membantu kita merealisasikan penghambaan tersebut sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan sesuai dengan kehendak kita. Ya, kemudian diturunkan syariat ini supaya kita dapat mencapai atau menggapai semua maslahat kita dalam kehidupan ini dan menghindarkan semua mafsadat. Karena akal kita sangat terbatas, ya, manusia akalnya sangat terbatas, sehingga dia tidak mengetahui semua hal yang dapat bermanfaat baginya dan tidak mengetahui semua hal yang dapat membahayakannya. Makanya diturunkanlah syariat sebagai penuntun. Nah, kemudian syariat ini juga kemudian berdasarkan tujuannya dan hikmahnya itu juga bertingkat-tingkat. Ya, ini yang dikenal dalam ilmu maqasid syariah sebagai tingkatan masalih atau tingkatan maslahat, ya. Ada yang disebut tingkatan yang pertama yang paling penting adalah tingkatan yang darurat atau sangat penting, yang tidak bisa yang harus begitu, ya, tidak bisa tidak seperti itu. Nah, ini ada 5 yang dikenal dengan hifzu ad-daruriyat al-khams, ya, ada 5 perkara yang syariat itu sangat
memperhatikannya. Jadi yang pertama adalah menjaga agama, kemudian menjaga jiwa, yang ketiga menjaga keturunan atau kesucian ya, harga diri, yang keempat menjaga akal, dan yang kelima menjaga harta. Jadi kalau kita perhatikan ya ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah, hukum-hukum syariat itu pada umumnya terbagi kepada dua, yaitu berupa perintah dan berupa larangan. Semua perintah dan larangan ini tujuannya adalah menjaga 5 hal tersebut. Ya, jadi kalau kita lihat umpamanya menjaga keturunan ya, menjaga harga diri manusia, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW itu mensyariatkan nikah. Ya, dengan menikah ini manusia dapat menjaga harga dirinya, dapat menjaga kesucian keturunannya. Ini perintah ya, atau perintah anjuran dalam syariat ini al-awamir. Kemudian sebaliknya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan zina. Ya, jadi karena zina ini dapat mengacaukan garis keturunan dan zina juga merupakan hubungan yang terlarang. Jadi ada perintah yang tujuannya adalah maslahat dan ada larangan yang tujuannya adalah menjauhkan diri dari mafsadat atau kerusakan. Dan begitulah semua hukum-hukum syariat kita ini. Sehingga ada perintah yang kemudian jika dilaksanakan mendapatkan pahala, dan ada larangan jika dilaksanakan akan mendapatkan dosa. Ya, begitulah semua hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan 5 hal yang kita sebutkan tadi. Begitulah pula dengan harta, ya, harta manusia, harta yang kita dapatkan. Ada perintah-perintah yang terkait dengan harta ini dan ada pula larangan-larangan. Ya, jadi inilah mungkin yang berkaitan langsung dengan pembahasan kita hari ini, yaitu maqasid tasyri' az-zakat. Apa tujuan dari disyariatkannya zakat? Apa saja tujuan-tujuan, apa saja hikmah-hikmah dari syariatkannya zakat? Karena kita tahu bahwa yang berkaitan dengan harta itu ada beberapa perintah, ya, ada beberapa anjuran, ada juga larangan-larangan, ya. Jadi seperti anjuran umpamanya ketika kita berusaha melakukan jual beli itu mubah asalnya, tapi jika diniatkan untuk menegakkan agama, bisa merealisasikan ibadah secara sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia bernilai ibadah. Ya, kemudian setelah punya harta kita diperintahkan untuk berzakat, ya, bersedekah, berinfak, mewakafkan dan sebagainya. Ada pula larangan, ya, yang berkaitan dengan harta. Itu kita tidak boleh umpamanya melakukan aksi-aksi atau perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan harta ini, yang mana hal tersebut dilarang oleh Allah dan Rasulullah SAW. Seperti riba, ya, melakukan praktek riba, atau memakan harta orang dengan tipuan, dengan menipu. Ini aklu amwalin nas bil batil, itu dilarang, ya. Dan zakat dan riba ini adalah sesuatu yang sangat bertentangan atau berkontradiksi. Jika nanti kita pahami, zakat itu dapat menumbuhkan atau menambahkan harta, sementara riba itu justru sebaliknya mengurangi harta. Ya, walaupun dalam zahirnya mungkin ketika orang menukar zakat hartanya berkurang, ketika dia melakukan riba dia mendapatkan tambahan, tapi sebenarnya hakikatnya justru tidak seperti itu. Ya, kita akan membahas insya Allah satu persatu apa saja kira-kira tujuan atau hikmah di syariatkannya zakat. Jadi yang pertama, ikhwan dan akhwat semua, tujuan di syariatkan zakat itu adalah untuk mewujudkan atau merealisasikan penghambaan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan kita dari semua bentuk kesyirikan. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah." Bagaimanakah agama yang lurus itu? Agama yang lurus itu adalah apabila kita menghambakan kepada Allah Subhanahu wa taala, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan tulus, dengan murni. Kemudian melaksanakan sholat, mendirikan sholat dan mengeluarkan zakat. Jadi zakat ini termasuk bentuk penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudari sekalian, kita perlu ketahui bahwa derajat
ya, atau jabatan, bukan jabatan, derajat yang paling tertinggi yang dapat kita capai di dunia ini adalah menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi derajat kita yang tertinggi di dunia adalah menjadi seorang hamba. Tapi bukan hamba kepada manusia, ya, bukan hamba kepada harta, hawa nafsu dan sebagainya, tapi adalah hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ketika Allah Subhanahu wa taala sudah mengakui kita sebagai hambanya dan kita dapat melaksanakan semua perintah dan meninggalkan semua larangan sehingga kita benar-benar menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah derajat tertinggi yang dapat kita capai selama kita hidup di dunia ini. Ya. Kemudian kita ketahui bahwa zakat ini adalah salah satu daripada rukun Islam. Dan kalau kita lihat rukun Islam ini semuanya pada umumnya ya adalah amalan-amalan yang berkaitan dengan badan, seperti syahadat. Syahadat itu adalah amalan atau ibadah lisan. Begitu juga sholat itu badan, begitu juga puasa ya. Nah, adapun zakat ini amalan ibadah yang berkaitan dengan harta. Ya, kenapa amalan ibadah yang berkaitan dengan harta ini masuk dalam rukun Islam? Ulama kita mengatakan supaya bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu benar-benar sempurna. Ya. Jadi semua milik kita harus digunakan untuk mewujudkan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dideklarasikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya, kemudian zakat ini juga adalah sebagai bukti, ya, sebagai pembuktian penghambaan. Jadi seorang yang mempunyai harta dan harta tersebut sudah memenuhi syarat-syarat zakat dan dia mengeluarkan zakat tersebut, maka itu adalah sebagai bukti dia benar-benar seorang hamba bagi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Was-shadaqatu burhanun." Dan sedekah itu atau zakat itu adalah sebagai bukti bahwa seorang hamba itu benar-benar patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu sadari bahwa harta ini, ya materi ini hanya sebagai perantara, ya hanya sebagai wasilah untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai cinta kepada harta ini justru menjauhkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang orang-orang yang pernah memohon, ya, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan harta. Tujuannya apa? Mereka meminta harta tersebut supaya mereka dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya dapat menjadi orang-orang yang soleh. Tapi ternyata ketika dia mendapatkan harta, dia tidak mau mengeluarkannya. Nah, jadi di sini kita pahami bahwa orang-orang yang mempunyai harta dan di situ ada hak orang lain berupa zakat, atau dia tidak mau bersedekah, padahal sebelumnya dia selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan harta tersebut untuk beribadah, kemudian dia tidak menepati janjinya, maka ini termasuk munafik, ya, kemunafikan. Jadi orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, maka itu dapat mewariskan sifat nifaq, ya, kemunafikan dalam dirinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minhum man 'ahadallaha lain atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas shalihin." Di antara mereka, di antara manusia ada yang berjanji, seandainya Allah, ya, berikrar, seandainya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada karunia-Nya, pastilah aku bersedekah dan aku pasti akan menjadi orang-orang yang soleh. Tetapi falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun. Ketika diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka justru berpaling, ya, tidak mau mengeluarkan zakat, tidak mau bersedekah. Apa akibatnya? Fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yaumi yalqaunahu. Maka Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam dalam tafsiran lain bahwa kewakilan mereka tersebut itulah yang menciptakan rasa sifat nifak dalam hati mereka sampai nanti mereka bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika seseorang berjanji, ketika mempunyai harta, akan mendermakannya di jalan Allah, akan menurunkan zakatnya, kemudian dia tidak melaksanakannya, maka
akan tumbuh sifat nifak, ya, kemunafikan dalam dirinya, dan ini sangat berbahaya. Tujuan yang berkaitan dengan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ini ada suatu hakikat yang betul-betul harus kita pahami, ikhwan dan akhwat sekalian, yaitu bahwa apa yang kami sampaikan tadi, kita diciptakan untuk menjadi seorang hamba. Ya, kita diciptakan untuk menjadi hamba. Jika kita benar-benar menjadi hamba bagi Allah Subhanahu wa taala, maka inilah kemenangan, ya, yang sebenarnya. Tapi jika ada orang mengatakan, ya, ini seperti orang-orang ateis, saya sebenarnya tidak mengimani satu Tuhan, saya tidak berhamba kepada satu Tuhan, maka sebenarnya dia ini kalau bukan bodoh, tidak berilmu, pasti dia berdusta. Kenapa? Karena pada hakikatnya semua manusia adalah hamba. Jika dia tidak menjadi hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, bagi Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menjadi hamba bagi selain Allah Subhanahu wa taala. Mungkin akan menjadi hamba kepada setan, akan menjadi hamba kepada manusia, ya, sebagaimana yang terjadi kepada umat-umat sebelum kita, sebagaimana diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn Maryam. Ada orang-orang yang menjadikan para pendeta, para ulama mereka sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga menjadikan Al-Masih ibn Maryam sebagai Tuhan. Jadi ada orang yang menjadikan manusia itu sebagai Tuhannya, menghambakan dirinya kepada manusia. Ya, ketika para sahabat bertanya kepada Rasulullah, bukankah mereka tidak sujud? Ya, mereka tidak sujud kepada para pendeta tersebut, mereka tidak sujud kepada ulama-ulama mereka. Tapi dijelaskan oleh Rasulullah, yang dimaksud dengan penghambaan di sini adalah ketika para pendeta tersebut, ya, para uskup tersebut memerintahkan mereka sesuatu yang bertentangan dengan perintah Allah, mereka mentaatinya. Ya, ketika dilarang untuk melaksanakan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah, mereka mentaati mereka, maka inilah bentuk penghambaan tersebut. Ada juga orang yang mengatakan, saya tidak menyembah apa-apa, saya tidak punya Tuhan apa-apa, katanya saya ateis, tidak beriman kepada satu Tuhan. Ini adalah dusta, dan pada hakikatnya dia sebenarnya menghambakan diri kepada hawa nafsunya. Ya, dan ini sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Ya, pernahkah kamu melihat orang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Jadi tanpa merasa, ya, wa adallahu Allahu ala ilm, dan Allah Subhanahu wa taala menyesatkannya atas pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawah. Jadi tertutup semuanya, hatinya tertutup, pendengarannya, penglihatannya tertutup dari kebenaran. Faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Setelah dia dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tersesat, maka siapakah yang bisa memberikannya hidayah ke hidayah selain Allah Subhanahu wa taala? Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu afa anta takunu alaihi wakila. Apakah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Jadi intinya kita semua adalah hamba, dan jika ingin selamat, ingin beruntung, ingin menang, maka kita harus menjadi hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan menjadi hamba kepada makhluk, ya, selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah tujuan pertama daripada pensyariatan zakat. Yang kedua, tujuan dari pensyariatan zakat ini adalah untuk menciptakan keadilan dan memusnahkan atau mengurangi kezaliman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddila li kalimatihi wa huwas samiul alim. Jadi kita perlu sadari bahwa syariat Allah, hukum-hukum Allah yang diturunkan Allah dalam Al-Quran dan dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam semuanya bersifat adil, ya, semuanya bersifat adil. Tidak ada yang bertujuan untuk menzalimi manusia. Walaupun kadang-kadang kita merasakan bahwa perintah-perintah tersebut agak berat, ya, meninggalkan larangan-larangan tersebut agak berat, tapi semuanya tujuannya adalah untuk keadilan, ya, keadilan antara manusia. Sehingga ketika manusia membuat standar keadilan, kadang-kadang standar keadilan yang dibuat itu sebenarnya tidak adil.
Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariatnya, maka syariat inilah yang sebenarnya dapat menciptakan keadilan bagi manusia, ya, bagi seluruh manusia. Sehingga yang terkait dengan zakat ini, supaya adil, Allah Subhanahu wa taala Allah lah yang menentukan, ya, siapa saja yang berhak mendapatkan zakat tersebut. Ya, jadi ketika disebut dalam Al-Quran itu ada 8 golongan yang berhak menerima zakat, jadi Allah yang menetapkannya. Ya, ada hadis sebenarnya hadisnya dhaif, ya, diriwayatkan oleh Abi Daud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allah Taala lam yarda bi hukmi nabiyyin wala ghairihi fis sadaqat hatta hakama huwa fiha fajazzaha thamaniyata ajza. Ya, dalam riwayat tersebut dinyatakan Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hak kepada seorang nabi, ya, untuk menentukan siapa saja yang berhak menentukan zakat. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang menentukannya. Supaya apa? Supaya menciptakan keadilan. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha tahu siapa saja orang yang berhak menerima zakat. Tapi hadis ini adalah hadis dhaif. Nah, ini sama dengan pembagian harta warisan. Jadi ketika membaca ayat-ayat warisan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkannya secara terperinci, ya. Yusikumullahu fi aula Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzi al-unthayain. Kemudian diceritakan secara terperinci pembagian warisan tersebut. Kenapa? Karena warisan ini adalah termasuk salah satu unsur yang dapat sangat berpotensi besar menciptakan perpecahan, perselisihan, ya, antara manusia. Karenanya Allah Subhanahu wa taala menentukan, ya, dalam ayat Al-Qur'an secara terperinci siapa saja yang berhak mendapatkan harta warisan. Begitu juga bagian-bagiannya. Nah, begitu juga dengan orang-orang yang berhak mendapatkan zakat. Allah Subhanahu wa taala menetapkan 8 golongan, dan ini adalah bentuk keadilan, ya, untuk mewujudkan keadilan. Kemudian di antara bentuk keadilan, ya, dalam zakat ini adalah zakat yang diambil dari suatu tempat itu seharusnya, ya, kalau sesuai dengan tuntunan syariat harus dibagikan di tempat itu juga, ya, sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, yang dinasihatkan oleh Rasulullah kepada Muaz ketika beliau hendak pergi ke Yaman, fa'alimhum anallahu taradu alaihim sadaqatan fi amwalihim tu'khadhu min agniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Ya, jadi ketika mereka sudah beriman kepada Allah, sudah melaksanakan salat, maka beritahukan kepada mereka, wahai Muaz, bahwa ada kewajiban dalam harta mereka, yaitu zakat, yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan diserahkan kepada orang-orang miskin di antara mereka. Jadi zakat itu diambil dari suatu tempat dan dibagikan dari orang-orang kayanya dan dibagikan kepada orang-orang miskin yang ada di tempat tersebut. Ya, ini adalah suatu bentuk keadilan, ya. Jika dilaksanakan dengan benar, maka insya Allah orang-orang atau masyarakat yang tinggal di daerah tersebut akan sejahtera. Ya. Jangan diambil dari satu daerah kemudian dibagikan ke daerah lain, kecuali memang penduduk orang-orang miskin di daerah tersebut sudah merasa cukup atau sudah tercukupi. Ya, kemudian sebagaimana kita sebutkan tadi, di antara bentuk keadilan dalam zakat ini adalah ditetapkannya 8 golongan yang berhak menerima zakat. Dan kalau kita lihat satu persatu dari 8 golongan tersebut, maka kita akan meyakini, akan kita memahami betapa maha adilnya Allah Subhanahu wa taala ketika menetapkan mereka sebagai orang-orang yang berhak menerima zakat. Termasuk diantaranya adalah al-mu'allafati qulubuhum, orang-orang yang jika kita berikan harta kepada mereka, maka mereka akan semakin dekat kepada Islam, ya. Dan ini tujuan ini sebenarnya sangat agung, ya, dan pernah dalam sejarah, nanti kalau kita baca sejarah, ketika perang Hunain itu sebagian anak-anak muda dari sahabat, dari kaum Ansor, ketika menyaksikan Rasulullah SAW membagikan rampasan perang kepada pembesar-pembesar Quraisy pada saat itu, kepada Abu Sufyan, kepada Muawiyah, Abu Sufyan, kepada pembesar-pembesar Quraisy dengan jumlah yang banyak, sementara mereka tidak mendapatkan harta tersebut, ada sesuatu dalam hati mereka. Sepertinya Rasulullah kenapa membagikan harta ini kepada
orang-orang kaya, pembesar-pembesar Quraisy yang datang dari Mekah, sementara kami kaum Ansor tidak mendapatkan. Nah, tapi Rasulullah menjelaskan kepada mereka hikmah-hikmah yang sangat besar ketika harta-harta tersebut diberikan kepada orang-orang yang jika mereka diberikan harta tersebut, mereka dapat menguatkan Islam ya, dengan lebih dekat kepada Islam, dan dengan dekatnya mereka kepada Islam ini dapat lebih kuat ya pada saat itu dan pada kondisi-kondisi tertentu di zaman sekarang ini ya. Ini adalah tujuan yang kedua, yaitu menciptakan keadilan dan mengurangi kezaliman ya, kezaliman. Yang ketiga adalah tujuan daripada zakat ini adalah menciptakan atau merealisasikan perkembangan atau pertumbuhan ekonomi ya. Karena perkembangan atau pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan harta ini adalah tujuan utama daripada zakat. Dari segi bahasa saja kita ketahui bahwa zakat itu diantara artinya adalah an-nama, dan an-nama itu adalah pertumbuhan ya, perkembangan. Sehingga sebagaimana kita sebutkan, jika zakat ini berperan dalam pertumbuhan ekonomi, sebaliknya riba justru dapat membunuh perkembangan ekonomi tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ataitum mir ribal yarbu fi amwalin nas fala yarbu 'indallah. Wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallah fa ulaika humul mud'ifun." Jadi Allah berfirman, riba atau tambahan yang mereka inginkan dari praktek riba tersebut sebenarnya tidak bertambah di sisi Allah. Sebaliknya, zakat ya yang dikeluarkan hanya mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala itulah pertumbuhan yang sebenarnya. Jadi pertumbuhan dan perkembangan ini dapat dilihat ya secara lahir dan dapat juga disaksikan secara maknawi ya, zahir dan maknawi. Jadi mungkin kita secara zahir dapat menyaksikan bahwa orang-orang yang aktif ya selalu mengeluarkan zakatnya, suka berderma, hartanya semakin bertambah. Ya sementara orang yang suka melakukan praktek riba ya, rentenir, hartanya justru berkurang. Ya ini mungkin dapat kita saksikan secara zahir. Tapi makna yang lebih penting adalah bahwa harta tersebut, zakat tersebut yang kita keluarkan, sedekah yang kita keluarkan ini berkembang. Ya jika kita mengeluarkan secara ikhlas, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberkahinya. Jadi di antara manfaat yang dapat kita saksikan atau kita dapatkan adalah berkah ya. Bukan cuma sekedar kita inginkan pertama, tapi berkah dalam harta. Jadi tidak ada gunanya kita mengumpulkan banyak harta tapi tidak berkah. Ya. Karena tidak sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, atau harta tersebut diperoleh dengan cara-cara yang haram. Kemudian setelah harta itu diperoleh, kita tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban yang terkait dengan harta tersebut. Ya. Kemudian kita sebutkan tadi bahwa harta zakat ini dapat menumbuhkan dan mengembangkan harta dan menumbuhkan ekonomi. Sebaliknya zakat juga dapat mengurangi atau menghindarkan harta kita tersebut dari kekurangan. Ya, karenanya Rasulullah SAW bersabda, "Mana qasat sadaqatun min mal." Jadi zakat dan sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Ini sebuah hakikat yang sebenarnya harus kita yakini ya. Karena kalau kita tidak yakin dan kita melihat realita ya, ketika kita mengeluarkan pasti berkurang. Nah, tapi pada hakikatnya jika kita ingin berderma, bersedekah, berzakat dengan ikhlas, ya sedekah dengan ikhlas, dan kita yakin bahwa harta kita tidak berkurang, justru bertambah, maka insya Allah harta kita akan bertambah. Ya. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Man tasaddaqa bi'adli tamratin min kasbin thayyibin wa la yaqbalullahu illa thayyiba wa innallaha yataqabbaluha biyaminihi." Jadi barang siapa yang bersedekah dengan satu biji tamar dari hasil yang baik, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menerima kecuali yang baik, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerima dengan tangan kanannya,
thumma yurabbiha li sahibihi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan merawatnya bagi orang yang memberikan sedekah tersebut, kama yurabbi ahadukum fuluwahu hatta takuna mithlal jabal. Ya, sebagaimana salah seorang dari kalian merawat anak kudanya, dalam hadis lain au fasilahu, sebagaimana salah seorang dari kalian merawat anak untanya sehingga terus berkembang, ya menjadi banyak seperti seperti gunung yang mencapai gunung. Jadi inilah intinya, inilah hakikatnya ya, ketika kita bersedekah dengan ikhlas, Allah Subhanahu wa taala akan menerimanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala lah yang akan merawatnya, yang akan membantu kita untuk mengembangkannya. Kadang-kadang kita tidak sadar, harta kita terus bertambah dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan gemar berderma, gemar berzakat dan bersedekah, harta kita terus bertambah. Ya, ini adalah sebuah hakikat yang harus kita yakini ya. Karena kalau tidak yakin mungkin tidak akan tercapai. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim." Perumpamaan orang-orang yang mendermakan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala ada seperti satu biji. Yang mana satu biji ini menumbuhkan 7 tangkai. Dalam tiap tangkai ada 100 biji. Jadi kalau kita jumlahkan semuanya ada 700 kali lipat. Ini adalah salah satu pahala atau bukti bahwa dengan zakat, dengan sedekah harta kita itu berkembang. Dan ada satu kaidah ya, dalam satu kaidah dalam zakat ini, annahu kullama zada mu'addalud dakhal naqasa mablaguz zakatil madfu'. Ini adalah satu kaidah dalam zakat. Semakin banyak jumlah harta yang wajib zakat di dalamnya, maka semakin sedikit zakat yang harus dikeluarkan. Ya. Jadi kalau kita punya harta 10 juta umpamanya, maka kita harus mengeluarkan 140-nya. Berarti kira-kira 250.000. Dan jika harta kita mencapai 20 juta, maka kita harus mengeluarkan 140 dari harta tersebut, itu kira-kira 500.000. Jadi ketika harta kita 10 juta yang dikeluarkan 250. Tapi ketika harta kita sampai 20 juta, yang dikeluarkan cuma 500.000 ya. Nah, jadi jumlah yang dikeluarkan dibandingkan dengan jumlah harta itu sangat sedikit. Ya, semakin banyak hartanya maka semakin sedikitlah atau semakin berkuranglah zakat yang akan dikeluarkan. Kemudian dengan mengeluarkan zakat ini, zakat akan menghindarkan kita daripada kerugian dan kerusakan atau kehancuran. Ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, Rasulullah SAW bersabda, wala mana'a qaumun az-zakata illa habasallahu anhumul qatar. Jadi tidaklah suatu kaum, suatu daerah enggan, ya tidak mau mengeluarkan zakat kecuali hujan akan ditahan dari mereka. Jadi jika ada suatu tempat yang orang-orang kaya di tempat itu tidak mau mengeluarkan zakat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghukum mereka dengan paceklik, ya, dengan kekeringan. Hujan tidak turun dan berkah tidak turun. Zakat juga dapat menghindarkan kita dari al-kanz. Al-kanz itu adalah menyimpan atau menimbun harta yang dilarang dalam agama. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari war ruhbani la ya'kuluna amwalan nasi bil batil wa yasudduna an sabilillah. Banyak dari para pendeta Nasrani dan pendeta Yahudi memakan harta jamaahnya secara batil dan mereka menghalangi mereka dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Dan orang-orang yang menimbun emas dan perak dan tidak mendermakannya di jalan Allah, maka berilah kabar gembira kepada mereka dengan azab yang pedih. Nah, jadi dapat dipahami di sini bahwa pembesar-pembesar agama di dalam agama Nasrani dan Yahudi itu mereka mengambil harta manusia secara batil, ya, dengan nama apalah ya, dengan nama mungkin mereka menunjukkan dengan istilah-istilah yang mereka ketahui, yang mereka buat sendiri supaya jamaahnya mengumpulkan harta. Setelah harta dikumpulkan mereka memakannya, ya, mereka berfoya-foya dengannya, tidak menyampaikannya kepada
orang yang berhak. Dan ini adalah peringatan bagi kita umat Islam, ketika kita punya harta atau kita ditugasi untuk mengumpulkan harta dan zakat dan sedekah dan sebagainya, jangan sampai kita menimbunnya atau mengambilnya secara batil. Nah, ini adalah kanz, dan orang yang menimbun harta tidak mengumpulkan zakatnya diancam dengan fabashirhum bi'adzabin alim. Fabashirhum bi'adzabin alim, ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Berilah kabar gembira. Ini seharusnya kalau diberi kabar gembira, yang disampaikan adalah sesuatu yang menggembirakan. Nah, ini dalam tafsir, ulama tafsir mengatakan adalah ghayah fi at-tahakkum. Ya, jadi ini adalah sesuatu bentuk penghinaan kepada mereka. Berikan kabar gembira kepada mereka berupa azab yang pedih karena mereka tidak mau mengeluarkan zakat. Di antara manfaat zakat tadi, sebagaimana kita sebutkan, adalah menciptakan pertumbuhan dan perkembangan harta dan menghindarkan dari kerusakan. Karena jika zakat ini dikeluarkan dan diberikan kepada orang-orang fakir dan miskin, maka ekonomi itu akan berputar, ya, harta itu akan berputar. Sebaliknya jika ditimbun, maka tidak berputar, tidak akan berkembang. Jadi tidak ada perputaran dan pertumbuhan ekonomi jika zakat itu tidak dikeluarkan. Saya pernah membaca di antara dalam tafsir Ibnu Ashur, ya, tafsir Sya'rawi, kalau nggak salah namanya Khawatir Sya'rawi, di situ beliau menceritakan atau menyatakan bahwa ketika suatu negara Islam itu mempunyai kas yang banyak, ya, kas yang besar, maka harta itu harus diputar, jangan dibiarkan dalam kas negara, ya, harus diputar. Sehingga kata beliau itu, jika ada orang-orang yang pengangguran, tidak punya kerja, berikan harta kepada mereka, berikan kepada mereka uang untuk menggali sumur, berikan uang untuk menggali sumur, kemudian diberi gaji. Setelah sumur itu selesai, suruh mereka menutup lagi. Jika tidak pekerjaan lain, artinya supaya apa? Supaya tetap berputar. Harta tetap berputar. Jadi suruh gali sumur, kerjakan sumur, nanti tutup lagi, suruh gali lagi. Jika memang tidak ada pekerjaan lain. Tapi intinya bahwa kas negara atau harta itu jangan dibiarkan terpendam atau terdiam, ya. Harus dikeluarkan supaya dapat berputar dan dapat berkembang. Ya, dengan demikian maka kemiskinan dapat dikurangi, pengangguran dapat dikurangi. Ini jika negara tersebut negara yang mempunyai kas yang besar. Jadi dengan dikeluarkannya harta tadi diberikan kepada fakir miskin, maka fakir miskin akan berusaha, yang melakukan usaha. Fakir miskin tersebut akan melakukan aksi-aksi pembelian jual beli, maka harta akan berputar, dan mudah-mudahan jika dia dapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala, mungkin tahun ini diberikan modal, 2-3 tahun depan dia bisa menjadi pemberi zakat. Sekarang dia mustahik, beberapa tahun ke depan bisa menjadi muzaki. Ya, ini adalah salah satu hikmah daripada zakat, ya. Yang keempat, zakat ini berfungsi untuk mensucikan, membersihkan, dan menghindarkan daripada segala sesuatu yang jelek dan buruk. Ya, ini sangat jelas, ya, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanul lahum wallahu sami'un alim." Ya. Diperintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kaidah khusus dalam usul fikih, semua perintah pada Rasulullah adalah perintah bagi umatnya kecuali ada dalil-dalil pengkhususan. Ya, jadi di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk mengambil zakat dari kaum muslimin, maka sudah menjadi kewajiban semua pemerintah kaum muslimin di setiap masa untuk melaksanakan perintah ini, yang untuk mengambil zakat atau menarik zakat dari orang-orang kaya kaum muslimin, yang bertujuan tutahhiruhum, untuk membersihkan mereka, wa tuzakkihim biha, dan untuk mensucikan mereka. Kemudian orang yang mengambil zakat atau menerima zakat disunnahkan atau diperintahkan juga untuk mendoakan kebaikan bagi yang memberikan zakat. Wa sholli 'alaihim inna sholataka sakanul lahum, dan doakanlah kebaikan bagi orang-orang yang mengeluarkan zakat, wahai Rasulullah, karena doamu dapat menciptakan ketentraman hati, ketentraman jiwa bagi mereka. Jadi ini adalah tujuan utama, tujuan sangat penting daripada zakat itu adalah membersihkan dan mensucikan harta yang pertama,
kemudian membersihkan, mensucikan orang yang beri zakat, ya. Orang yang memberi zakat ini jiwanya, hatinya akan bersih dari sifat bakhil dan kikir, ya. Kemudian zakat ini juga akan membersihkan atau mensucikan jiwa penerima zakat ini dari sifat iri dan dengki. Jadi jika ada orang miskin, orang fakir menyaksikan ya orang kaya berfoya-foya menampakkan kekayaannya, ya, pergi kemana-mana kemudian disebarkan di situ media sosial, ya, makan makanan yang enak disebarkan di media sosial, ternyata dia tidak mengeluarkan zakat, maka ini akan menciptakan rasa iri dan dengki di hati orang-orang fakir dan miskin, ya. Nah, maka jika zakat ini dikeluarkan dan diberikan kepada orang fakir dan miskin, maka sifat iri dan dengki tersebut akan hilang dari hati mereka. Dan jika orang-orang kaya, orang-orang yang punya banyak duit, ya, suka menyebarkan atau mengekspos kekayaannya, kesenangannya di media sosial, kemudian dia tidak mengeluarkan zakat, tidak suka berderma, maka ini dapat menciptakan kerusakan, ya, dapat menciptakan kerusuhan bahkan, ya. Ini disebabkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Wattaqus syuhha fa inna syuhha ahlaka man kana qablakum." Ya, jadi hindarilah sifat kikir, sifat pelit. Karena sifat kikir dan sifat pelit ini telah memusnahkan, telah menghancurkan umat-umat sebelum kalian, ya. Hamalahum ala an safaku dima'ahum wastahallu maharimahum. Ya, sifat kikir dan sifat pelit tadi akan menciptakan, akan mendorong orang-orang tertentu untuk menumpahkan darah dan menumpahkan darah dan mengambil sesuatu yang diharamkan. Ya, begitulah jika di suatu daerah, ya, di suatu tempat orang-orang kaya tidak mau mengeluarkan zakatnya, orang-orang kaya itu pelit, maka orang-orang miskin, orang-orang fakir di daerah tersebut akan melakukan aksi-aksi yang dapat membahayakan orang-orang kaya itu tersendiri, dapat membahayakan masyarakat. Bisa mencuri, ya, karena kelaparan dia terpaksa mencuri, bahkan dia terpaksa umpamanya waliyadzubillah membunuh, ya, supaya mendapatkan harta. Artinya, intinya bahwa jika zakat tidak dikeluarkan oleh orang-orang kaya, jika orang-orang kaya tidak mau berbagi kepada orang-orang miskin, maka akan tercipta kerusuhan di daerah tersebut, ya. Keamanan akan minim, akan sedikit, ya. Kemudian dengan mengeluarkan zakat, maka kita dapat terhindar dari cinta kepada dunia. Tentu cinta kepada harta ini adalah fitrah, ya. Tetapi dengan diwajibkannya mengeluarkan zakat, kita akan sadar bahwa tujuan kita mendapatkan harta ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tujuan kita hidup di dunia ini bukan untuk mencari harta atau bukan mendapatkan harta, tetapi untuk menjadikan harta tersebut sebagai sarana, sebagai alat untuk membantu kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena banyak ibadah-ibadah yang tidak dapat dilaksanakan kecuali jika kita punya harta yang cukup. Seperti zakat. Zakat sendiri kan kita tidak bisa berzakat kalau harta kita tidak cukup. Ya, seperti haji atau umrah, ya, itu kita tidak dapat melaksanakannya kecuali kita punya harta. Jadi harta ini adalah sarana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dengan zakat ini juga dapat mensucikan hati, membersihkan hati dari dari kerasnya hati, ya. Jadi hati ini kalau dibiarkan saja bisa dapat keras, dan dengan berderma dan dengan mengeluarkan zakat, mengeluarkan sedekah, maka hati kita menjadi lembut. Dan ini adalah suatu hal yang sudah menjadi sunnatullah. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kalla innal insana la yatgha." Ketahuilah sesungguhnya manusia itu benar-benar melampaui batas. Kenapa? Ar-ra'ahu istaghna. Karena dia melihat dirinya serba cukup. Jadi orang kalau sudah kaya, ya, sudah punya harta banyak, dia kaya, dia punya kekuasaan, dia merasa bisa melakukan apapun yang diinginkan, sehingga dia melampaui batas, bahkan bisa menindas orang-orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika ruj'a." Ketahuilah sesungguhnya hanya kepada Tuhanmu kamu akan kembali.
ada pelajaran yang penting dari ayat ini, bahwa ketika kita memberikan nasihat, ya, ketika kita mentarbiyah, mendidik orang, maka kita perlu mengikat nasihat tersebut dengan hal-hal yang bersifat ukhrawi. Ya, jadi di sini ketika Allah menyebutkan bahwa manusia itu melampaui batas karena dia merasa kaya, serba bisa melakukan sesuatu, punya kekuasaan, kemudian diingatkan, inna ila rabbika ruja'an. Ketahuilah bahwa kalian semua, bahwa kau akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana hartamu tersebut, kekuasaanmu tersebut tidak ada lagi gunanya. Dan ini kalau kita baca dalam ayat-ayat Al-Quran, banyak ayat-ayat yang mengkaitkan nasihat, peringatan itu dengan hal-hal yang berkaitan dengan akhirat, ya, dengan sesuatu yang maknawi, begitu, yang tidak zahir. Manfaat yang kelima dari zakat ini, hikmah diwajibkannya zakat ini adalah untuk menciptakan kekuatan kaum muslimin. Dan ini mungkin sangat jelas, ya. Jadi kalau di antara kaum muslimin itu orang-orang kayanya aktif mengeluarkan zakat, sehingga kemudian diserahkan kepada orang-orang miskin dan orang-orang yang berhak, maka kaum muslimin akan kuat, ya, secara keseluruhan akan kuat. Sebaliknya, jika orang-orang kaya itu egois, tidak mau mengeluarkan zakat, tidak mau berbagi, maka orang-orang miskin yang mungkin jumlahnya di antara kaum muslimin adalah mayoritas, atau orang-orang miskin yang lebih banyak, maka mereka akan sibuk mencari harta. Mereka akan sibuk untuk menutupi kebutuhan, ya. Bahkan jika seandainya lakut darullah, ya, negara Islam atau daerah kaum muslimin itu diserang oleh musuh, maka dengan kondisi seperti ini mereka tidak akan bisa melawan musuh. Mereka tidak akan bisa mempertahankan daerahnya atau negaranya. Kenapa? Karena orang-orang miskin yang selama ini tidak diperhatikan akan tidak peduli, ya, tidak peduli dengan kondisi negara. Mereka lebih mengutamakan untuk mencari kebutuhan mereka. Mereka juga akan mengatakan, selama ini kami tidak pernah diperhatikan, kenapa sekarang kami dituntut untuk membela negara atau membela daerah mereka. Ya, tapi dengan ada di program zakat, orang-orang kaya suka berbagi, maka kaum muslim menjadi kuat, ya. Apalagi jika zakat ini dapat digunakan untuk meningkatkan manusia, meningkatkan keilmuan mereka, meningkatkan kecerdasan mereka, dan meningkatkan keahlian mereka. Ya, dengan membuat proyek-proyek dari harta zakat ini yang dapat meningkatkan kualitas kaum muslimin. Ya, secara rinci mungkin kita lihat bahwa secara jelas, ya, bagaimana hubungan kaitan zakat ini dengan kekuatan, bahwa salah satu masraf atau tempat pengeluaran zakat adalah untuk fisabilillah. Fisabilillah secara mana asalnya adalah untuk berperang atau berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jika negara itulah negara Islam dan dia menerapkan syariat Islam, maka segala usaha supaya dapat menjaga, ya, negara tersebut, pertahanannya, ya, untuk pertahanannya dan keamanannya, maka zakat bisa dialihkan ke sana. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khail. Jadi segala sesuatu untuk persiapan yang dapat mendukung pertahanan dan kekuatan negara kaum muslimin, maka zakat dapat dialihkan ke situ, ya. Jadi untuk berjihad kepada Allah di jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk memberi peralatannya, bisa juga untuk membangun rumah sakit bagi para mujahid atau bagi para pejuang, bisa juga memberikan senjata untuk mereka. Begitu juga bisa untuk mendirikan lembaga-lembaga pendidikan yang melatih mereka untuk dapat berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk kemudian mempertahankan negara kaum muslimin. Ya, ini sangat jelas, ya, karena fisabilillah ini dijadikan salah satu masraf dari masarif as-samaniyah. Baik, kepada nafas sekalian, yang keenam, zakat ini dapat menciptakan keamanan dan menjauhkan kita dari rasa takut.
baik secara pribadi maupun secara sosial masyarakat. Ya. Jadi kita perlu ketahui bahwa jika kita konsisten melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan konsisten menjauhi larangan-larangannya, maka akan tercipta rasa tentram, rasa aman dalam hati kita. Allah Subhanahu berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mencampurkan keimanan tersebut dengan sesuatu kezaliman, dan kezaliman yang terbesar adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan keamanan, ya, keamanan hati, keamanan jiwa, dan keamanan diri di dunia dan insya Allah nanti di akhirat. Terkait dengan zakat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa aqamus salata wa atauz zakata lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kemudian mendirikan salat, mengeluarkan zakat, maka mereka akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, wala khaufun 'alaihim, dan mereka tidak akan merasa takut, wala hum yahzanun, dan mereka tidak akan takut terhadap apa yang akan terjadi di masa mendatang, baik di dunia maupun di akhirat. Wala hum yahzanun, dan mereka juga tidak merasa sedih atas perkara-perkara yang sudah lewat, hal-hal yang mereka tidak capai pada sebelumnya. Karena mereka sudah konsisten dalam jalan Allah Subhanahu wa taala dan mereka melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu juga sebagaimana kita sebutkan tadi, ketika orang-orang kaya mengeluarkan zakat dan berbagi, maka keamanan sosial akan tercipta. Orang-orang miskin, orang-orang fakir tahu bahwa ini orang kaya ini suka berderma, sehingga mereka atau orang-orang jahat di antara mereka tidak mau mengganggu, karena dia orang yang terkenal dengan baik, suka zakat, yang mengeluarkan zakatnya, suka berbagi. Sebaliknya jika ada orang kaya yang kikir, orang kaya yang pelit, orang kaya yang menindas, maka mungkin dia akan dijadikan target kejahatan, ya, target pencurian dan sebagainya. Dan jika di daerah itu tidak ada orang kaya yang mau mengeluarkan zakat, tidak mau berderma, tidak mau berbagi, maka keamanan akan minim di situ, ya, akan terjadi kejahatan-kejahatan sehingga keamanan, rasa aman itu hilang. Kemudian yang terakhir, dan ini juga termasuk tujuan yang terpenting daripada kewajiban zakat adalah menciptakan atau menumbuhkan rasa kasih sayang antara sesama kaum muslimin, yang sebagaimana disebutkan juga dapat menjauhkan rasa hati yang keras, hati yang tidak peduli, hati yang egois. Ya, dengan berzakat, saya yakin ya semua kita pernah mengalami ketika kita bisa membantu seseorang dengan harta, bisa membantu seseorang sehingga dia keluar dari masalahnya, ada rasa puas dalam hati kita, ya, ada rasa tenang dalam hati kita. Dan orang yang diuji dengan hati yang keras, dia kok merasa hatinya keras, ya, seperti batu, tidak ada rasa peduli, tidak ada rasa empati kepada orang-orang lain, maka dia perlu melakukan latihan-latihan seperti ini, ya, sering berderma, ya, sering mengurus kepala anak yatim, ya, sering memperhatikan orang-orang miskin. Dengan demikian maka rasa kasih sayang akan tumbuh di hatinya, dan kerasnya hati itu dapat menjadi lembut. Nah, ini ditegaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini seharusnya, ya, idealnya bahwa masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasadi dashtaka minhu 'udwun tada'a lahu sairul jasadi bisahri wal hama. Jadi perumpamaan kaum mukminin di dalam saling mengasihi, ya, saling memperhatikan di antara mereka itu seperti tubuh kita ini. Ya, bagaimana kita lihat solidarisme tubuh kita ini, ya. Ketika satu tubuh merasakan sakit, tubuh yang lain seolah-olah ikut merasakan sakit, ikut lemah. Ya, begitulah hakikatnya kaum muslimin. Jika ada saudaranya yang miskin, maka dia akan terpancing, maka terpanggil untuk bisa membantunya. Ketika ada saudaranya yang jatuh dalam masalah, dia tidak senang. Ini sangat rugi, ya, orang yang ketika ada saudara sesama kaum muslim jatuh dalam derita, jatuh dalam musibah, justru dia merasa senang. Ya, ini sudah melampaui batas kerasnya hati mungkin, ya.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aqimus salata wa atuz zakata wa ati'ur rasula la'allakum turhamun. Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'allakum turhamun. Semoga kalian akan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan mengasihi kita, dan kasih sayang akan tercipta di antara kaum muslimin. Dan dengan demikian maka kehidupan kita akan menjadi tentram, ya. Kehidupan kita penuh saling perhatian, penuh kasih sayang. Ya, demikianlah saudara-saudari sekalian beberapa tujuan dari pensyariatan zakat yang mungkin selama ini kita kurang memahaminya atau kurang menyadarinya. Tujuan-tujuan tersebut akan tercipta jika kita benar-benar melaksanakannya dengan ikhlas, ya, dengan sesuai dengan petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kami tutup dengan doa, ya, semoga kita di Indonesia dapat memaksimalkan pengumpulan zakat dan penyebarannya kepada orang-orang yang berhak, sehingga kita dapat menjalankan visi perubahan dan perbaikan di negara yang sama-sama kita cintai. Demikianlah saudara sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amalan baik kita dan menjauhkan kita dari semua keburukan. Jazakumullahu khairan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi